Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan presentasi dari hasil kerja kelompok kami mengenai model pengajaran. Adapun anggota kelompok saya yaitu terdiri atas saya sendiri, Nur Esya Saputri, dan Ayurnita Eka Putri, dan Andi Saki Al-Zikri. Adapun topik materi pembelajaran yang kelompok kami pilih yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila, dan model pembelajaran yang kami pilih yaitu Value Clarification Technique atau VCT. Kami memilih model VCT karena melalui model tersebut siswa diberikan kesempatan atau kebebasan dalam mengolah dan mengklarifikasikan nilai-nilai yang telah ada pada dirinya. Melalui proses pengklarifikasi nilai-nilai, siswa dituntut untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran guna memperjelas nilai-nilai dan perasaan yang telah ada pada dirinya. Hal ini akan membantu siswa dalam mengembangkan suatu sistem nilai yang ada pada dirinya, sehingga siswa dapat menentukan pilihan nilai dan konsisten dalam bertindak dan berperilaku. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran VCT. Yang pertama, guru mencari atau membuat media stimulus yang dapat berupa perbuatan atau fenomena yang berisi nilai-nilai kontras yang terkait dengan materi pelajaran yang telah disampaikan. Media stimulus yang ditampilkan itu hendaknya dapat merangsang dan melibatkan serta mengembangkan potensi afektual siswa. Yang kedua yaitu dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan media stimulus, yaitu dapat berupa cerita maupun gambar mengenai materi yang akan disampaikan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan untuk berdiskusi sendiri atau berdialog bersama teman-temannya yang berkaitan dengan media stimulus yang telah diberikan. Yang ketiga, melaksanakan dialog terpimpin melalui sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh guru terkait media yang telah ditampilkan. Dan yang keempat yaitu menentukan argumen atau pendirian melalui pertanyaan yang telah disusun oleh guru baik secara individu maupun kelompok. Dan yang kelima yaitu pembahasan dan pembuktian argumen. Dan yang terakhir yaitu penyimpulan, di mana guru dan peserta didik menyimpulkan materi pelajaran sebagai akhir dari proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika Ibu mengabsen terlebih dahulu. Ayurnita Eka Putri. Hadir, Bu. Andi Saki Al-Zikri. Hadir, Bu. Ilham. Alpa, Bu. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ibu akan menampilkan PPT. Diharapkan untuk disimak dan dipahami. Oke. Materi kita hari ini yaitu nilai-nilai Pancasila masa kini. Sila yang pertama, nilai ketuhanan. Di dalam sila pertama, Pancasila, nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada dalam agama
oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di sini, implementasi nilai ketuhanan. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kita lanjut ke sila yang kedua. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah pengakuan dan penghormatan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Implementasi nilai kemanusiaan adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap dan tenggang rasa. Sila ketiga. Nilai persatuan memiliki makna, walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa persatuan. Haruslah tetap dijunjung dan tidak saling membeda-bedakan satu sama lain, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Implementasi nilai persatuan. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan memiliki makna yang terkandung adalah nilai kerakyatan berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai terkandung di dalam sila keempat ini. Implementasi nilai kerakyatan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Dan sila kelima. Dalam sila kelima, di dalamnya terkandung nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial. Haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Kesamaan hak dan berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dengan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapai keadilan. Implementasi nilai keadilan. Yang pertama, berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Apakah nilai Pancasila mulai luntur? Dalam masa sekarang ini, nilai dari kelima sila Pancasila bisa dibilang mulai luntur akibat terkena globalisasi, terutama bagi kaum-kaum muda. Mereka mulai meninggalkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya remaja, bahkan para pejabat negara pun demikian. Banyak pejabat negara yang terlilit dengan kasus korupsi. Lalu apakah nilai-nilai di atas sudah kita terapkan dalam kehidupan masa kini? Berikut ini pembahasannya. Di sila pertama,
Nilai sila pertama pada masa saat ini sudah mulai tercemar dengan adanya aliran-aliran sesat dan juga penyelewangan agama, terutama sekarang ini Indonesia krisis norma agama, misalnya remaja yang meniru budaya barat. Pada sila kedua ini, Pancasila tercoreng dengan adanya kasus pedofilia oleh oknum tertentu. Selain itu, banyaknya kasus korupsi yang dihukum dengan hukuman ringan, namun rakyat kecil dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Di sila ketiga, pada sila ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia masih baik. Banyak mahasiswa sebagai aktivis bersatu untuk memperjuangkan rakyat Indonesia, tetapi tetap saja masih ada perselisihan di daerah tertentu. Di sila keempat, kedaulatan yang berbeda dengan rakyat mencerminkan sila keempat yang tentunya masih berlaku dan berjalan baik sampai sekarang. Dan di sila kelima, di Indonesia masih ada kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Di beberapa daerah masih memandang status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan yang layak. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjadikan Indonesia yang bersih KKN. Yang ketiga, pemerintah dan tokoh masyarakat biasa dijadikan teladan dengan sifat arif dan bijaksananya. Yang keempat, menyaring budaya barat dengan bijaksana. Dan yang kelima, pendidikan Pancasila sejak dini agar nantinya generasi muda Indonesia dapat menerapkan nilai Pancasila dengan lebih baik. Pertanyaan Ibu, apa maksud dari gambar yang Ibu tampilkan? Silahkan kalian menjawab. Saya, Bu. Ya, silahkan. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari gambar tersebut adalah Indonesia meskipun mempunyai berbagai macam agama, suku, ras, dan budaya, tetapi tetap satu dalam menjaga NKRI. Ya, Dan gambar tersebut mencontohkan nilai sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, di mana kita beragama harus saling menghormati satu sama lain. bagus sekali jawaban dari Saudara Andi Saki. Mungkin kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan dan dapat juga Ibu simpulkan bahwa dalam bernegara, bermasyarakat, kita harus saling menghormati satu sama lain. Baik kita berbeda agama, suku, bangsa, ras, dan budaya. Agar terciptanya kesatuan, maka kita harus saling menghargai dan bertoleransi. Baik, itulah tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.